Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang sosialisasi saya kemarin. Ini adalah video lanjutan atau sosialisasi lanjutan dari kegiatan saya yang kemarin ya. Langsung saya jelaskan terkait dengan aplikasi pertama. Kita buka yang pertama, aplikasi Sehatpedia. Jadi Sehatpedia ini adalah aplikasi yang diciptakan langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga ada logonya tertera di sini ya. Jadi ini aplikasi buatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tujuannya tentu ya untuk membantu kita untuk bersama-sama melawan COVID-19. Jadi di sini ada beberapa fitur yang dapat membuat penggunanya dapat mengenali bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara mengetahui, dan juga bagaimana cara membantu kementerian atau pemerintah dalam melawan COVID-19 ini. Jadi yang pertama ada konsultasi, kita langsung klik saja. Nah, di sini kita bisa langsung konsultasi dengan dokter-dokter spesialisnya ya, maupun dokter umum. Jadi di sini fiturnya lengkap, ada dokter umum, anestesi, dokter tulang, THT, bedah, penyakit dalam dan lain sebagainya. Lain-lainnya juga lengkap di sini semuanya. Teman-teman bisa pilih sendiri mau konsultasi dengan dokter yang mana. Ini untuk fitur yang pertama. Dan perlu diketahui ya bahwa untuk setiap hari kita hanya dapat melakukan satu chat. Jadi jika teman-teman mau melakukan chatting atau konsultasi dengan dokter, maka buatlah pesan itu selengkap mungkin supaya nanti jawaban dokter juga bisa memuaskan ke teman-teman sekalian. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, fitur yang kedua ada COVID-19. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi data dulu ya. Lengkapi data. Nah, lalu teman-teman baru bisa akan mengetahui bagaimana statistik COVID-19 di Indonesia terutama. Kemudian di sini ada artikel, artikel tentang kesehatan sebenarnya. Kebutuhan anak di era normal, bahaya memberi antibiotik sendiri dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri ya, seks sehat, kemudian berita sehat, kebugaran, diet dan lain sebagainya, ada lengkap di sini. Teman-teman bisa baca ya. Kemudian di live feed ini, jadi sini ada sejenis perhitungan ya, atau mungkin kalau bahasa biasanya kalkulator hidup biasanya bisa kita sebutkan seperti itu, karena di sini kita bisa dihitung bagaimana kegiatan kita sehari-hari apabila kita melakukan aplikasi ini. Jadi di sini ada swimming, berenang, walking, berjalan, running dan sebagainya, dan bersepeda ya. Jadi kalau teman-teman bisa mau menghitung berapa langkah yang sudah teman-teman lalui selama berjalan sehari, itu bisa teman-teman lakukan sekarang di aplikasi ini. Maksudnya teman-teman bisa langsung tekan start, kemudian nanti kalau mau hitung berapa sudah langkahnya baru klik. Nah, ini sudah start. Kemudian nanti kalau sudah mau menghitung berapa langkah baru klik stop. Karena saya tidak melangkah maka tidak ada. Itu bisa dipahami ya. Itu untuk fitur yang ini, live feed-nya. Bisa dipilih juga mau swimming, running, bersepeda dan sebagainya. Itu untuk kemudian selanjutnya ada e-police ya. Ini untuk mengetahui updatean terakhir terkait dengan kebijakan-kebijakan baru terkait dengan kesehatan terutama. Jadi kita bisa baca di sini. Ini juga akan membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita terkait dengan update berita atau informasi terkait dengan kesehatan. Kemudian reservasi. Nah, di reservasi ini kita bisa langsung mengetahui atau berkunjung secara online tentunya ya, ke rumah sakit yang ada tertera di sini seperti itu. Untuk yang
Kemudian ada majalah juga dan lain-lain. Ini lain-lain ada ada podcast juga ya. Nah, di podcast ini ada nanti tentang di sini ada podcastnya, terutama di konsultasi. Di sini ada beberapa podcast yang bisa teman-teman dengar. Di sini ya. Nah, ini ada beberapa, nanti teman-teman bisa dengar sendiri. Kemudian karena mungkin aplikasi ini masih baru, jadi ada beberapa konten di sini yang masih kosong ya podcastnya. Cuma ada beberapa yang terisi hanya konsultasi saja yang terisi. Kesehatan jiwa podcastnya masih kosong dan lain-lain juga masih kosong. Hanya dikonsultasi karena mungkin konsultasi ini yang dianggap penting oleh pembuat aplikasi ini. Dan itu ada yang lainnya juga, ada jurnal, Pulse, Prosehat dan lain sebagainya. Jadi itu untuk Sehatpedia ini bisa teman-teman gunakan untuk lebih mengetahui informasi tentang dunia kesehatan. Kemudian untuk selanjutnya kita buka aplikasi Bantu Jiwa. Nanti kalau teman-teman kesulitan untuk mencari aplikasinya, nanti tipsnya itu pada saat teman-teman ingin menginstal aplikasi ini, biasanya kalau teman-teman mengetiknya dengan ketikan biasa, maksudnya dengan Bantu spasi jiwa, itu biasanya aplikasinya tidak ditemukan karena harus menggunakan format yang khusus. Jadi nanti tips dari saya untuk agar menemukan aplikasi ini, ketik saja Bantu Jiwa tanpa spasi, nanti akan ketemu dia paling atas. Nah, ini ada pengingat juga, apakah tadi Anda berolahraga hari ini? Kita diingatkan ya, jika tidak jawab jujur saja ya. Tidak berolahraga hari ini. Jadi itu ya. Nah, di sini saya sudah mengupdate data saya terkait dengan apakah saya merah, hijau dan kuning gitu. Maksudnya merah, kuning atau enggak hijau gitu ya. Maaf. Jadi saya sudah mengupdate data saya dan hasil screeningnya saya adalah hijau seperti itu. Nah, di sini ini sudah saya ajak untuk menggunakan aplikasi ini, sehingga nanti aplikasi ini bisa mendeteksi 3 orang hijau di sekitar saya gitu ya. Di sekitar lingkungan saya ada 3 orang hijau dan masih 0 kuning dan 0 merah gitu. Di sini untuk bisa mendeteksi merah, kuning dan hijaunya ini kita harus sama-sama menggunakan aplikasi ini. Ketika kalau tidak menggunakan aplikasi ini, maka kita tidak akan terdeteksi apakah kita hijau, kuning atau tidak merah. Jadi itu salah satu syaratnya aplikasi ini bisa mendeteksi keberadaan individu yang bertipe hijau, kuning dan merah. Jadi itu tujuan saya kemarin melakukan sosialisasi agar warga di sini, setidaknya di sekitar saya, menggunakan aplikasi ini. Dan saya di sini secara langsung ya, secara tidak langsung seperti itu, mengajak teman-teman juga yang menonton video ini untuk sama-sama menginstal dan mengisi datanya secara resmi untuk mengetahui bagaimana keadaan teman-teman sekalian. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aplikasi ini untuk dijawab kepada teman-teman. Itu tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa tahu juga ada 11 PDP, OTG dan sebagainya. Ini untuk yang secara umum ya, secara global, untuk yang PDP, OTG, ODP dan sehat ini. Sedangkan untuk ini lokasi saya ada yang ini saja, yang ada merah, kuning, hijau ini. Sini juga kita dapat ada artikel-artikel yang bisa membantu kita untuk lebih mengetahui bagaimana tentang kesehatan terutama ya. Di sini juga ada informasi penting lainnya, yaitu peta RS rujukan COVID-19 nanti ada di sini, ada tertera. Nah, kita langsung diarahkan ke Google Maps. Tapi
tapi kita tidak langsung saja arahkan, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nanti ada peta COVID-19 secara global, statistik COVID-19 secara global, dan peta COVID-19 secara Indonesia juga ada. Ini kurang lebih fiturnya ada yang sama dengan Sehatpedia tadi, tapi ini lebih bisa untuk lebih berfungsi untuk melakukan pendeteksian seperti ya, atau mengetahui keadaan di sekitar kita untuk bantu jiwa. Jadi secara tidak langsung ya bisa membantu pemerintah untuk mengetahui apakah kita hijau, kuning ataupun merah. Meskipun ini ada tipe kita ya, muncul tipe kita hijau, kuning dan merah. Ini juga meminta data kita ya nantinya. Tapi jangan takut teman-teman, insyaallah ini aplikasi akan menyembunyikan privasi teman-teman semua. Maksudnya tidak akan dibocorkan, meskipun teman-teman masukkan data-data yang mungkin bahasanya agak privasi, tapi insyaallah data teman-teman akan terjaga di aplikasi ini. Saya sudah memasukkan data saya dan Marwan Iswandi ini sudah masuk data saya, dan hasil screeningnya adalah hijau. Bisa perbarui assessment, nanti teman-teman bisa perbarui. Nah di sini ini pertanyaan-pertanyaan, salah satu pertanyaannya nanti ada pertanyaan tentang demam, apakah hari ini teman-teman dalam keadaan demam atau tidak, atau kemarin-kemarin ada riwayat demam, maka ya seperti itu. Nah, jadi itu mungkin teman-teman tentang dua aplikasi yang penting untuk teman-teman punya seperti ya, untuk membantu pemerintah terutama dalam bersama-sama memerangi COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.